Imal dan 104.4 FM Semarang Female Station. Hai, halo, assalamualaikum Imal dan selamat malam, apa kabar? Nightmare on the Imalda FM bareng saya Imalda 110 dan juga Mas Febri. Mas Febri sudah berada di sebelah saya. Selamat malam Mas Febri, apa kabar? Selamat malam Mas Taufik. Alhamdulillah baik ini. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Saya nggak dengar suara saya sendiri di monitor, tapi nggak apa. Kedengaran kan? Dengar. Teman-teman yang siaran, teman-teman yang dengerin suara jelas ya. Kami berdua ya, Roti Molda. Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita mulai untuk siaran malam hari ini Roti Molda 3 jam ya, sampai nanti jam 1 dini hari. Kita mau ingetin ke Anda untuk tonton YouTube Gajah Mada Group Channel ya. Kita selalu explore tempat-tempat bernuansa mistis dengan penuh misteri dan juga ada elemen of sejarah pastinya yang serutin kita samperin ya jauh-jauh bersama tim ya. Ada Mas Febri juga. Malam hari ini Gak ada kayaknya Mas. Oh, malam hari ini lagi nggak ada yang diposting. Berarti oke okay ya, karena walaupun malam hari ini lagi nggak ada video baru dari penelusuran deh Roti Malda, tapi 2 cerita terpilih gitu ya dari penelpon Nightmare on the Air sudah kita posting juga gitu ya. Jadi silahkan Anda bisa ikut mendengarkan Roti Malda. Mulai dari leluhur Parangtritis ya. Terus ada apa nih? Melewati makam nyasar di tengah sawah. Oh, ini ceritanya Mas, saya lupa namanya tapi saya ingat yang mana ceritanya ya. Gitu. Baik, Roti Malda, kita juga live TikTok di Radio Imalda FM ya. TikToknya Imalda FM, jadi silakan Anda juga bisa ikut follow TikTok kita. Terus kalau misalnya Anda berkenan untuk ikutin siaran kita melalui live TikTok juga silahkan. Cuman yang pasti ada elemen yang tidak ada di radio tapi ada di TikTok. Tapi ada juga elemen yang ada di TikTok tidak ada di radio. Yang di TikTok pasti Anda bisa ketemu Mbah Gobet ya. Langsung berbalas komentar dan lain-lainnya. Cuman namanya radio itu kan there's element of theater of mind gitu ya. Jadi ya theater of mind. Jadi Anda bisa ngebayangin sebuah suasana dan lain-lainnya itu karena Anda tidak lihat orangnya. Ya cuma dengar suara, jadi kayak bermain di pikiran Anda sendiri. Tapi kalau misalnya udah lihat TikTok, ya udah, oh ternyata Mbah Gobet ya ngene ya Mbak ya Mbah. Ya. Oke, terima kasih ya Roti Malda. Dan kita mulai deh ya. Silahkan 0811 27 1044. Teman-teman yang di TikTok, WhatsApp-nya radio juga sudah kita tulis ya di stiker. Atas itu ada tulisan 0811 27 1044 ya. Gitu. Silakan bisa chat dulu baru nanti akan kita
follow up ya buat Anda yang punya cerita ya. Kita mulai. Selamat datang di Nightmare on the Air bareng Mas Febri dan saya Imelda 110. Imelda 104.4 FM, Semarang Female Station. Nightmare on the Air Imelda FM. Kita siap ke Roti Imelda untuk sesi yang pertama. Kurang lebih jam setengah 11 ya. Sekarang jam 22 lebih 28. Sampai nanti kurang lebih jam 12 malam. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada beberapa yang sudah kirim WhatsApp ya, cuman saya tunggu untuk telepon, gak telepon. Jadi kayak mana nih ya? Kita selalu bilang ya, Nightmare on the Air tuh tanpa penelpon ya gak jadi Nightmare on the Air, ya gak sih Mas Febri? Ya gak sih? Ya kan? Iya Mas. Karena bagaimana? Yang terpenting kan cerita dari Betul. penelpon ya. Yang terpenting tuh cerita dari penelpon. Gitu. Halo Annabel. Dinda punya cerita nggak Din? Ini ada komentar di TikTok. Aku tahu sih kalau dilihat dari apa namanya? Dilihat dari foto profilnya itu pasti temanku ya. Oh banyak tapi masih sakit ya. Get better soon ya Annabel ya. Terima kasih. Salam buat Mbak Indah, nanti aku WhatsApp deh. Oke, baiklah ke Roti Malda. Kita coba cek lagi, kita tunggu lagi ya untuk yang sudah gabung di 081127 1044. Mas Aam, sebentar. Mas Aam ini foto di mana ya Mas? Di Ungaran bukan ya Mas Aam ya? Kayaknya kayak sebuah perumahan di daerah Ungaran gak sih? Ada patung di Ponegoronya gini. Oh di Gemah Pedurungan. Ya coba deh kita cari dulu ya untuk teman-teman yang mau bergabung. Jadi kita putar backsound dulu ya sampai ada telepon masuk. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Imelda FM, Roti Imelda, dan sekarang kita dengerin cerita dari Mas Fajar. Selamat malam Mas Fajar. Malam Kak. Oke. Ini berarti lokasi kejadiannya di Gunung Ungaran ya, tapi tepatnya di Medini gitu ya. Daerah Medini, arah Perumasan ya Kak. Ya silakan dimulai ceritanya. Jadi Kak, setiap malam Selasa Kliwon itu kan dari teman-teman biasanya kan pada tur alam kayak ngaji Kak, tapi nyari tempat yang sepi sih. Beberapa teman-teman sudah diingatkan untuk selalu baca doa, terus wudhu, terus bawa perlengkapan, terus beberapa lokasi juga kamu jangan terlalu ke atas sana, karena menurut beberapa cerita dari warga itu ada seorang warga dulu yang dikubur tapi tali pocongnya itu tidak dibuka. Cuman kadang beberapa pendaki atau teman-teman yang camping itu kadang sering dilihatin. Cuman dari beberapa teman-teman yang kita itu kadang nggak percaya Kak, malah menganggap itu sebagai main-main. Ada yang bercanda lah, itu tahayul lokal, itu tahayul lokal. Nah, suatu ketika kan sekitar jam 11.30 tuh
teman-teman pada konsentrasi nyari tempat masing-masing, kita melakukan suatu sholat hajat atau ibadah di tempat yang jaraknya itu per peserta sekitar 200 meteran. Lah yang peserta-peserta yang pada bercanda itu mereka kayaknya suka bercanda sih. Sudah dikasih tahu sebelumnya, kamu jangan terlalu ke atas ya. Mereka tetap nekat aja ke atas. Nah setelah beberapa hening, kan ada sekitar 15-30 menit itu hening Kak. Tiba-tiba suasana benar-benar hening, terus tiba-tiba dingin. Nah yang suka bercanda itu tiba-tiba teriak-teriak histeris, katanya aku lihat pocong tapi kok tinggi banget, sampai badan mereka itu ndredeg itu loh Kak. Lah yang kita kan nggak lihat toh, dalam arti alah paling cuman bercanda, biasanya mereka bercanda toh. Kita lihat itu bukan pocong tapi itu palistrik atau mungkin pohon sengon. Tapi setelah dicek bareng-bareng, astagfirullahaladzim, iya ternyata tinggi banget. Alhasil beberapa yang sudah nggak kuat, yo akhirnya pada pulang, pada lari ke bawah. Lah anehnya itu ketika kita kan sudah beberapa saat akhirnya menenangkan diri terus pulang. Di tengah-tengah jalan itu beberapa peserta ada yang pipis di tengah jalan itu loh Kak, kayak berhenti di suatu gubuk. Anehnya itu kan kamar mandi emang belum ada aliran listrik, itu banyak banget cahaya yang bertebaran sama itu Kak, suara-suara aneh. Nah itu kira-kira asli nggak ya Kak ya? Apa emang mereka yang sengaja ngerjain? Gitu sih Kak. Itu kegiatan seperti itu berarti rutin di setiap Selasa Kliwon ya? Iya Kak, rutin. Lokasinya Kalau nggak hujan sih. Lokasinya selalu di Medini? Lokasinya kita tentukan kadang ya di tempat sepi, teman seringnya di Medini, yang bagian agak atas. Tapi baru kali itu ya ada kejadian? Iya, baru kali itu. Cuman sebelumnya itu kayak ada suara gamelan gitu, tapi kayak di tempat yang deket banget teman itu nggak ada. Seringnya tuh kayak gamelan orang jarang Jepang itu loh Kak. Sama kadang ada suara motor tapi emang nggak ada wujudnya. Ya, Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mas Fajar. Malam Pak Febri. Kalau di daerah situ ya mengalami hal-hal yang janggal seperti ini ya. Kalau menurut saya ya lumrah ya, karena yang saya lihat di situ perkampungan Mas, perkampungan gaib gitu loh. Innalillahi. Di situ, di sekitaran situ ya ada perkampungan gaib gitu Mas. Dan selain perkampungan gaib ya jin-jin yang ada di situ pun sangat banyak sekali, dan perwujudannya itu ya nggak ada yang wujud normal gitu ya Mas ya. Jadi kayak wujudnya itu wujud yang menyeramkan gitu loh Mas. Iya Pak. Gitu. Ya salah satunya sosok yang sempat dilihat tadi ya Mas ya, sosok pocong itu ya. Iya. Ya dikira ini itu kan cuman teman-teman ngerjain Pak. Maksudnya kita kan masih positive thinking. Oh itu teman yang ngerjain biar pada takut gitu dikirainnya. Makanya masih alhamdulillah bismillah positive thinking. Tidak ada berpikiran untuk benar-benar itu pocong asli, tidak ada. Iya. Berarti pada waktu itu kayak melakukan suatu ritual seperti itu ya Mas ya? Kalau ritual enggak Kak, itu kan
Kita cuman zikir sama sholat biasa, sholat hajat, gak ada ritual sebenarnya. Cuman nyari tempatnya emang benar-benar yang sunyi, yang jauh dari hiruk pikuk manusia gitu. Ya, hal seperti itu sebenarnya termasuk ritual ya Mas. Jadi ritual itu bukan hanya kita menyajikan sesajen gitu, nggak sebatas seperti itu gitu loh Mas. Kita melakukan sholat pun itu juga bisa disebut kayak ritual ya. Gitu. Iya Kak. Ya, sebenarnya berarti kan sudah lama ya melakukan hal seperti itu di sekitaran situ ya Mas ya. Sudah lama. Kalau yang saya tahu ya dari awal jenengan sama teman-teman ya melakukan kegiatan seperti itu di lokasi itu, ya nggak hanya lokasi itu ya Mas ya, intinya itu di luar ruangan lah ya gitu ya, melakukan hal seperti itu, khususnya di lokasi itu ya. Dari awal itu sebenarnya udah ada gangguan Mas dari awal melakukan kegiatan ini gitu. Bahkan apa ya istilahnya itu, kita baru keluar rumah, kita baru satu langkah dari rumah dengan niatan kita ada kegiatan seperti itu, sudah ada gangguan sebenarnya. Apa gangguannya Mas? Ya gangguan yang apa ya Mas ya, mengganggu ini Mas, supaya niatnya itu nggak jadi gitu loh Mas. Ya. Niatan terus kegiatannya itu biar nggak jadi gitu loh Mas. Kayak ya gangguan normal biasa saja gitu ya Mas ya. Gitu. Iya Pak. Cuma kadang hawanya itu pengen absen, nggak ikut gitu. Ya cuma kebetulan pada waktu yang waktu yang diceritain ini ya, itu Iya. mereka pun juga mendapatkan momen kebetulan gitu loh Mas. Sebenarnya kalau gangguan itu ya, kalau yang saya lihat itu dari awal melakukan kegiatan seperti ini sudah ada gangguan. Yep. Cuma momennya mereka ya, jin-jin sekitar ya Mas ya. Jin-jin sekitar itu mendapatkan momen pada waktu itu gitu. Iya Pak. Bahkan setelah katakanlah selesai melakukan kegiatan itu ya Mas ya, dalam perjalanan pulang, sesampainya di rumah itu ada beberapa sosok itu yang masih ikut juga gitu, energinya itu yang masih ngikut sampai rumah itu ada gitu. Tapi balik lagi ke sosok yang tadi diceritakan tentang orang yang dikubur tapi tidak dilepas tali pocongnya, itu berarti benar atau sebenarnya itu hoax? Ya, tetapi sosok jin yang ada di situ yang tadi dilihat sebagai, kalau dia bilang pohon sengon tapi tinggi tapi bukan sengon, berarti mungkin kayak pocong wedon gitu ya Mas Febri ya, mungkin ya kita orang bilang ya. Itu gimana konfirmasinya dari Mas Febri? Ya, kalau orang yang dimakamkan di situ ya Mas ya, kalau yang saya lihat ya memang ada gitu ya Mas ya, memang ada ya. Tapi sudah sangat lama sekali kalau yang saya lihat. Dan kalau yang saya lihat masalah tali pocongnya ini dilepas atau enggak, kalau yang saya lihat enggak ada enggak ada kesalahan kalau yang saya lihat ya Mas ya. Maksudnya ini beres Mas. Oh iya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya gitu loh Mas. Ya. Karena mohon maaf ya, warga sekitar sudah mempercayai seperti itu gitu ya Mas ya. Akhirnya jin-jin sekitar itu kayak memanfaatkan gitu. Ya, seolah-olah seperti itu ya, gitu. Oke, cukup kali kalau orang yang
yang dimakamkan di situ, terus kayak pemakaman itu kalau yang saya lihat itu memang ada, sangat lama sekali memang ada. Ya, gimana Mas? Mau tanya Pak terakhir. Kebetulan kan saya tinggal di salah satu perumahan dan infonya itu dari beberapa tetangga itu sempat lihat, enggak tetangga sih, teman saya yang ikut itu kok katanya ikut di perumahanmu. Cuman saya sendiri pun alhamdulillah memang belum pernah lihat sih, dan paringannya juga nggak mau lihat barang-barang yang seperti itu. Itu ada nggak Pak sarannya Pak? Apakah emang benar itu ikut ke perumahan atau itu sosok jin yang lain? Saya belum menangkap pertanyaannya, Mas Febri barangkali paham. Maksudnya yang itu toh? Yang dari gunung itu ya Mas, maksudnya? Iya, yang dari gunung. Ya seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya. Selesai kita melakukan kegiatan seperti itu ya, dimanapun tempatnya itu ya Mas ya, dimanapun tempatnya itu pasti ada energi-energi yang terbawa sampai rumah. Itu pasti ada. Dan di kejadian Mas Fajar ini ya yang saya tangkap, yang saya lihat itu energinya yang dari gunung itu sampai sekarang masih ada di sekitar gitu loh Mas. Ya bisa dibilang sekitar ya Pak. Iya, bisa dibilang ke bawah sampai rumah gitu loh Mas. Oh, ke bawah sampai rumah. Iya. Tapi ke bawah sampai rumah itu enggak pasti menempati rumah itu ya Mas ya. Gitu. Itu pasti ada energi yang ke bawah sampai rumah, itu pasti ada. Yap, oke. Cukup? Oke Pak. Ya. Cukup. Terima kasih ya Mas ini sudah tapi bergabung. Bukan bercandaan ya Pak ya. Yang pocong itu emang bener real ya. Soalnya selama ini saya masih menganggap itu bercandaan. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, sosok pocong yang diceritakan tadi ya, yang tinggi itu ya, tinggi kayak pohon, kayak tiang listrik itu ya. Kalau yang saya lihat di lokasi yang dijadikan kegiatan itu ya Mas ya, itu cukup lumayan banyak di situ Mas. Iya. Kalau yang saya lihat. Jadi waktu itu enggak. Berarti memang yang artinya bukan bercandaan Pak ya? Enggak, bukan Okay. Mas. Memang yang saya rasakan juga ada energinya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas ya. Selamat malam. Terima kasih ya Pak. Mas Fajar. Malam Pak. Iya Pak. Di belakangnya Mas Fajar silahkan ke Roti Malda 0811 27 1044. Sekali lagi di 0811 27 1044. Anda masih dengerin Nightmare on the Eri Malda FM ke Roti Malda, dan kita masih belum dapetin penelpon selanjutnya. Jadi kita undang Anda untuk bisa bergabung di 0811 27 1044. Sekali lagi di 0811 27 1044. Untuk teman-teman yang ikutin siaran kita melalui live TikTok, silahkan untuk Anda ya, kalau Anda punya pengalaman mistis, kita undang Anda juga untuk bisa membagikan pengalaman mistis yang Anda alami melalui WhatsApp yang sudah tertera di stiker ya. Itu di atas ada tulisan WA Imelda 0811 27 1044. Dan mekanismenya nggak tuh ya.
Jadi alurnya Anda chat dulu ke WhatsApp tersebut gitu ya, nomor WhatsApp tersebut. Jangan langsung telepon karena handphone yang kita gunakan untuk live TikTok adalah handphone yang ada WhatsApp radio gitu ya. Jadi kalau misal langsung telepon nanti malah mengganggu live TikToknya gitu ya. Jadi silahkan chat dulu aja, baru nanti saya akan kirimkan nomor yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa gabung by phone gitu ya. Ada siapa nih? Ini bahas tadi apa ya kayaknya ya, kalau plus 65 ya. Ya gak sih? Dari Singapura ya. Oke, kita putar lagu aja deh Roti Malda ya. Ini unik-unik banget nih hari ini ya. Perasaan online ya Mas Febri ya. Disuruh telepon gak telepon. Giliran sudah ada yang telepon baru nelpon, tapi ya udahlah ya, namanya juga siaran gak boleh nesu ya. Gak boleh mutung ya sih. Kita masih panjang ya sampai nanti jam 1 dini hari ke Roti Malda. Jadi silahkan untuk Anda yang sudah mengirimkan cerita, saya sih berharap Anda juga kooperatif gitu loh. Roti Malda sudah mengirimkan ya, hayu. Kalau udah di udah di follow up ya buruan gitu loh, untuk bisa buru-buru gabung by phone gitu. Sekarang yang mau request lagu boleh silahkan deh. Kita putar 2 lagu deh sambil nunggu penelpon bisa gabung melalui WhatsApp call. Ada yang mau usul lagu apa gitu silahkan deh. Oke. Kita putar lagu ini, lagu rock ya. Gak bisa, Love of a Lifetime. Love of a Lifetime. Firehouse ya. Baiklah. Jangan kemana-mana ke Roti Malda. Kita bakal balik setelah beberapa lagu. Dan selama jeda lagu silahkan kalau Anda mau bercerita langsung aja telepon ya. Imal 104.4 FM, Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Imalda FM, Roti Malda. Dan kita masih terus berusaha untuk mendapatkan cerita dari pendengar. Terima kasih untuk yang sudah gabung ya. Ini ada Mas Ilham dari Jepang. Kerja di panti jompo di Jepang, setiap shift malam ini pasti merasa merinding. Cuman setelah kita coba rasakan tidak ada energi gaibnya gitu. Jadi kayaknya si murni merinding itu karena pekerjaan, suasana dan lain-lainnya gitu ya Mas Febri. Tapi tidak ada hal mistis ataupun apa gitu ya. Terus juga ada Mas Ali, silahkan. Kalau berkenan telepon sekarang ya Mas ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita ya, silahkan langsung telepon. Kayak Mas Aam ini juga silahkan langsung telepon ya. Ke nomor yang sudah kita berikan ya. Karena kita butuh penelpon ya untuk segera kita angkat di live on air gitu. Jadi Mas Ali silahkan, kita tunggu sekarang ya Mas ya. Ini sayangnya sih saya nggak punya cerita mistis ya, jadi saya nggak bisa cerita apa-apa nih.
buat ngisi ya, nunggu penelpon berikutnya. Tapi saya ada satu informasi ke Roti Muda, lebih ke cerita yang mungkin bisa diambil hikmahnya ke Anda. Tapi ini bukan cerita mistis beneran, tapi menurut saya ini lebih horor. Karena ini adalah penipuan segitiga ya. Kejadiannya kebetulan tidak menimpa saya, tetapi menimpa tetangga saya. Ya, rumah depan saya persis ya. Namanya Mbak Nanda. Waktu itu Mas Febri pernah mampir ke rumahnya Mbak Nanda. Waktu itu kan sempat diminta untuk ngebersihin demit di rumahnya Mbak Nanda kan. Nah, jadi ceritanya gini, Mbak Nanda tuh dia punya motor CRF ya kan. Mau dijual, diposting lah di Facebook Roti Malda. Setelah diposting di Facebook, ada orang yang menghubungi Mbak Nanda dan mengaku sebagai makelar. Jelas-jelas mengaku sebagai makelar memang gitu ya. Jadi kayak, halo saya Alek misal namanya. Mbak, saya makelar jual beli motor bla 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 bla. Motore sampean ada yang mau survei gitu. Besok bisa ndak gitu. Jadi kayak diketik dulu nih Mbak Nanda, ya kan. Oh iya, kebetulan Mbak Nanda juga nggak tanya-tanya lebih dalam terkait harganya berapa yang disepakati gitu-gitu loh. Harusnya kan kalau misal orang jualan dan lewat makelar, harusnya kan langsung merespon. Lu saya pasang harga misalnya 30 juta misal, masih minta ngejual berapa gitu ya kan, atau masih minta bagian berapa persen gitu ya. Atau mungkin berapa ratus ribu gitu lah misal ya, atau kan obrolannya tuh harusnya kan udah segitu gitu loh. Cuman ini cuman mengarahkan bahwa besok itu ada yang mau survei unit gitu ya, jadi itu customerku gitu, dia bilangnya gitu Mas Febri. Besoknya memang ada orang datang dan posisinya itu udah siap bawa mobil pick up. Jadi orang mau beli belum deal ya. Tapi dia udah bawa mobil pick up gitu loh. Sedangkan saya pikir gitu ya, kalau misal pun dia deal, harusnya nggak usah bawa mobil pick up. Harusnya ya udah dinaikin aja. Orang motor CRF kan bisa dinaikin kan. Ibaratnya kayak kita beli COD di Salatiga misalnya kan. Kita orang Semarang, ya udah langsung dinaikin aja. Kenapa harus dinaikin ke mobil pick up? Dan mobil pick up-nya ini kayak mobil pick up yang memang sudah didesain untuk hal ini gitu loh Mas. Jadi memang sudah ada penutupnya samping kanan kiri, kayak untuk kandang wedus gitu loh Mas ya kan. Nggak tahu apakah memang ini terbiasa melakukan hal seperti itu. Kalau menurut saya sih terbiasa ya kan, karena kan sampai memfasilitasi diri dengan hal seperti dengan armada yang memadai. Datang jam 8 malam mau survei, ya udah dicek-cek dan lain-lainnya normal biasa, terus ngecek BPKB, STNK. Terus habis itu orangnya bilang, ya udah ini tak transfer ya Mbak. Transfernya itu di depan penjual. Transfer tapi ke rekeningnya si Alek. Nah, drama baru dimulai nih. Setelah transfer ke si Alek, terus konfirmasi ke mbaknya, Mbak aku udah transfer. Lo transfernya kemana? Ke Alek. Lo kan Mbak udah kenal sama Alek, berarti kan itu orang kerabatnya sampean dan sebagainya. Nah, si Mbak Nanda ini baru dimainkan emosinya gitu loh, seolah-olah bahwa kamu tuh merugikanku ya kan, kamu tuh pasti ada kong kali kong sama maklarnya gitu-gitu loh Mas. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, yang kong kali kong pastinya si pembelinya dong, karena dia transfer di situ nominalnya 21 juta. Seolah-olah kayak seolah-olah dia kehilangan 21 juta. Terus mulai drama ngelacak si Alek itu lokasinya di mana. Ternyata dia orang Jawa Timur. Terus mulai macam-macam lah, mulai ngasih solusi kayak ini BPKB sama STNK-nya tak bawa dulu aja buat ya sama-sama win-win solution dan lain-lainnya gitu loh Mas. Seolah-olah karena saya itu udah rugi 21 juta sambil mikir besok
solusinya untuk ke polisi dan sebagainya, iki tak gosek kan lho Mas ibaratnya. Untungnya waktu itu warga perumahan itu langsung kita chat di grup. Bapak-bapak ini kayaknya ada modus penipuan. Langsung pada kumpul semua. Emang nggak langsung ngegeruduk, cuman kayak memberikan sensasi takut ke dia. Dan mulai si yang ini tuh mulai ya udah nek misal kamu rumongso ini tanpa bahasa Jawa ya. Rumongso rugi 21 juta. KTP-mu mana tak urusno laporan ke polisi dan sebagainya. Ini nggak mau, udah udah mulai ketakutan sendiri dan posisinya ini berdua, tapi yang satu nggak turun dari mobil sama sekali. Didedes terus ya kan sampai akhirnya dia memutuskan untuk ya wes aku pergi dulu. Habis itu besok kesini lagi gitu, dia bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak kejadian gitu. Tapi yang pasti ya Krauti Malda itu penipuan segitiga. Yang mana kalau selama ini mungkin kita mikirnya itu penipuan segitiga itu seolah-olah bahwa pembeli itu benar-benar dirugikan, ya kan? Padahal pembeli itu bagian dari segitiga itu sendiri, gitu. Gitu Krauti Malda, ya. Logikanya dia transfer dengan nominal yang besar ke nomor rekening yang bukan pembeli, itu kan udah aneh, ya kan? Harusnya kan dia juga konfirmasi ulang ke penjualnya. Ini saya transfer ke sini atau dan ya namanya orang real transaksi kan harusnya begitu ya kan. Gitu. Jadi yang menerima uang adalah bagian dari komplotannya dia sendiri. Nah, uniknya Krauti Malda, kenapa si pembeli ini ketika dia tidak berhasil mendapatkan unitnya, ya kan, dalam artian kan tidak berhasil nyolong ya kan Mas, dalam tanda kutip ya, tidak berhasil nyolong, dia akan nge-push penjualnya untuk bisa ngelepas BPKB dan STNK seolah-olah seperti itu. Karena apa? Karena ketika nanti dia ketika dia udah pegang dua ini, BPKB dan STNK, dia akan lapor ke polisi, macak korban, sedangkan di polisi itu juga ada celah hukum, ada titik buta dalam artian polisi juga ibaratnya ya, dia nggak bisa, correct me if I'm wrong ya, ini buat teman-teman yang mungkin dengar dan kebetulan juga terlibat dalam hukum sepolisi ataupun juga yang lain-lainnya. Cuman kejadian yang sudah terjadi adalah ini tuh ada titik butanya di mana si penjual juga tidak bisa membuktikan hubungannya dengan makelar atau penerima transfer. Si pembeli ini juga tidak bisa membuktikan, tetapi si pembeli ini seolah-olah punya fakta bahwa dia merugi karena ada bukti transfer. Nah, di situ nanti biasanya jalan tengahnya adalah ganti rugi yang mana akan dibebankan ke penjual. Gitu. Jadi penjual itu nanti di polisi udah ditebus aja itu STNK dan PBKB-nya seolah-olah itu uang apa ya, kayak ganti rugi gitu loh Krauti Malda. Karena pernah waktu itu posisinya akhirnya kan jadi obrolan tuh Mas ya kan, saudaranya tetangga saya, dia bilang dia posting mobil di Facebook, habis itu alurnya sama, disurvei, habis disurvei ditransfer, setelah ditransfer BPKB-nya seolah-olah ditahan, kekeh ke polisi, dan di polisi itu akhirnya si mbak yang jual mobil ini keluar duit 10 juta. 10 juta itu untuk apa? Untuk buat nebus BPKB. Nebus BPKB-nya, karena seolah-olah si pembeli ini udah rugi. Karena udah ada bukti transfer. Karena sudah ada bukti transfer. Sedangkan walaupun kita pakai common sense ya, logika sederhana, kita punya kecurigaan bahwa pembeli ini bagian dari maklarnya, bagian dari skenario ini, tapi kan kita tidak bisa membuktikannya. Nah, titik buta itu yang dimanfaatkan juga gitu loh Krauti Malda. Jadi menurut saya ini lebih dari horor sih menurut saya. Dewi Antika sekarang tidak misteri.
Tapi lagi nunggu dari tadi yang mau cerita ya, nggak dapat. Jadi saya sisipkan dengan satu kejadian yang baru saja kemarin terjadi dan saya bisa jadi pelajaran ya. Pokoknya hati-hati karena Timalda alurnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda mungkin posting barang dagangan di Facebook atau di Tokped atau di apa, kemudian mulai ada yang menghubungi mengaku sebagai makelar, besok mau di survei atau ketika COD dan lain sebagainya, terus kemudian si pembeli ini bilang kalau dia sudah transfer tapi rekening bukan Anda harus kekeh untuk tidak memberikan barang dan lain-lainnya karena itu adalah segitiga. Ya, itu pembeli itu ya macak korban padahal bagian dari skenario gitu. Kalau Timalda. Hati-hati ya. Dan ini bukan hanya kendaraan bermotor, Mas. Karena waktu itu saya sempat ngobrol sama temanku, dia usaha telur, Mas. Usaha telur aja tuh kena penipuan segitiga Krewati Mall. Jadi dia bilang ada order di daerah Bandungan. Dikirimlah ke Bandungan, sudah sampai depan rumahnya, tinggal nurunin bareng. Tinggal nurunin telurnya, si customer ngaku kalau dia sudah transfer ke penjualnya rekening lain gitu. Dan si customer ini biasa macak rugi, macak korban gitu. I don't know ya, apakah memang customer ini memang benar-benar dirugikan atau macak korban. Tapi kalau firasatnya Mas Febri macak korban ya. Iya kan? Harusnya nggak mungkin lah ya orang transaksi besar kok transfernya ke rekening yang tidak bersangkutan. Nggak mungkin sama sekali. Oke. Silakan yang mau cerita ya. Daripada nanti saya cerita yang lain terus. Buat teman-teman di TikTok kalau misal ada yang mau gabung ya bercerita juga silakan ya di 0811 271044. Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM Krewati Mall dan sekarang kita terhubung dengan Mas Romdoni. Selamat malam Mas Romdoni. Selamat malam Kak. Oke, langsung cerita ya Kak. Ya silakan. Ini pengalaman dulu waktu tahun sekitar 2006-2007. Tepatnya di daerah Jakarta ya Kak. Waktu kerja di proyekan, tepatnya di daerah ini, Pondok Indah, perumahan Pondok Indah. Aku itu kan ikut kerja mandor asli orang daerah Wonogiri. Itu bikin rumah itu ini Kak. Jadi yang Jawa itu asli orang Indonesia, tapi kalau yang cowoknya itu Australia. Ya kerja di kedutaan besar, tapi punya rumah di situ. Tapi rumah itu udah kosong, udah hampir sekitar kurang lebih 8 tahun Kak rumah itu. Dari mulai awal kerja itu udah rasanya ini udah nggak karu-karuan, bukan cuma 1-2 orang yang rasain. Itu yang kerja waktu pertama kali datang itu orang 10. Pertama kali datang orang 10 itu nggak ada yang berani tidur, istilahnya misah-misah itu nggak ada. Pasti ada aja gangguannya. Dari orang nangis, terus dilihat kayak nenek-nenek gitu. Tapi yang paling parah itu ini. Singkat cerita aja ya Kak, kalau ntar diurutin terlalu lama. Jadi waktu itu kan bulinya kan datang, dia nawarin antara tapel batas komplek antara yang aku kerjain sama sebelah itu kan ada pohon beringin Kak. Nah itu kata bulinya itu merusak pemandangan gitu. Terus bulinya bilang gini, yang berani nebang ini ntar aku kasih bonus. Waktu itu bonusnya uang 300.000.
Terus temanku ada yang salah satu temanku orang daerah Purwodadi kan. Nah itu ini aku berani Pak, terus dipotong sama dia, dipotong udah dibuang itu Kak, dipotong udah dibuang, udah mulai kerjaan lancar sehari 2 hari jalan sekitar 5 hari itu ini. Waktu itu kan yang punya telepon kan Pak Mandor, dari Pak Mandor katanya keluarganya yang di Purwodadi itu telepon orang yang nebang tadi, temanku tadi suruh pulang sama pihak keluarganya, katanya ada yang sakit di rumah karena dia bawa motor. Ya akhirnya pulang itu bawa motor sendiri Kak, bawa motor racing itu dari Jakarta. Nah kita juga tahunya kan dia pulang. Terus lama hampir seminggu nggak ada kabar, terus akhirnya Mandor telepon ke ini nomornya kakaknya yang kemarin telepon itu. Tanya lu Mbak kok nggak balik lagi, emang kenapa, pada kerjaan di rumah apa gimana? Ternyata kemarin waktu perjalanan pulang itu dia kecelakaan di daerah Arlas Roban situ. Ya ditabrak sama tronton, badannya putus jadi 2 Kak. Nah, yang bikin herannya Mandorku lagi itu ternyata kemarin dari pihak keluarga itu nggak ada yang telepon. Maksudnya yang kemarin telepon itu siapa kan Mandorku bingung. Loh, kemarin katanya telepon suruh pulang. Tapi dari pihak keluarga itu katanya nggak ada yang telepon. Terus dari keluarga juga nggak ada yang sakit. Ya, Mandorku nggak begitu ngurusin itu. Udah istilahnya udah kata bela sungkawa sambil ngasih bantuan. Jarak 3 hari pohon beringin yang dipotong itu tumbuh lagi, sama seperti semula waktu belum dipotong. Nah akhirnya si bule itu datang, loh itu kok ada pohonnya kok ada lagi. Terus dijelasin sama Mandor tentang ini. Akhirnya nggak berani ada yang mau motong lagi. Dan selanjutnya akhirnya aku nggak berani lanjut Kak, soalnya dibilangin sama satpam situ, Mas kalau masih sawang sama nyawa mendingan jangan ikut kerja di situ, mendingan cari kerjaan yang lain aja, soalnya rumah ini itu punya silsilah yang lumayan menakutkan. Dari ya kalau bisa dibilang pemiliknya dulu itu punya pesugihan Kak. Jadi yang ditumbalin itu anak buahnya kayak babunya, supirnya, tukang kebun gitu. Akhirnya aku pulang terus nggak nerusin sampai selesai. Ya cuma segitu Kak ceritanya Kak. Oke, cukup jelas ya. Yang pasti memang elemen mistisnya tadi ya, ada yang hubungin suruh pulang ke rumah padahal orang rumah nggak ada yang hubungin, nggak ada yang sakit, artinya memang seolah-olah dijebak oleh sosok astral ya Mas Febri ya. Silakan Mas Febri. Mungkin Ya. bagian tahun segitu kan ini Kak, HP yang punya kan baru perorangan tahun 2006 2007 itu. Yep. Selamat malam Mas Romdoni. Selamat malam Kak. Ya, ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, kejadian yang dialami sama teman Mas Romdoni ini memang ada campur tangan sosok-sosok yang ada di rumah tersebut, di rumah yang dikerjakan itu ya Mas ya. Iya, Itu memang ada hubungannya, walaupun kecelakaannya itu walaupun kecelakaannya itu memang murni Mas, ya istilahnya kelalaian di jalan raya ya gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat itu memang ada efek, memang apa ya Mas? Ya kayak Mas Taufik bilang tadi ya, kayak istilahnya kayak dijebak gitu loh Mas. Dijebak oleh sosok-sosok yang ada di situ tadi gitu.
Tapi ini ya Kak, yang bikin aku heran itu ini Kak, habis dengar kabar orang temanku meninggal itu kok ini ya apa namanya, pohon beringinnya ada lagi ya Kak. Itu yang bikin saya takut sampai nggak berani ikut kerja lagi kan gara-gara itu. Ya. Ini kalau yang saya rasakan ya Mas ya, di rumah tersebut memang menyimpan energi yang cukup apa ya Mas ya, sangat negatif ya kalau menurut saya ya. Sangat gelap ya kalau yang saya lihat ya Mas ya, di lokasi rumah itu ya. Dan yang saya lihat di tempat kerja itu ya, di rumah itu, setiap sudut, setiap katakanlah setiap tanaman, setiap kalau ada patung-patung ya, setiap patung-patung itu ya, itu ada nyawanya Mas, ada penunggunya gitu. Iya Kak, ini Kak, waktu apa namanya yang betulin kolam renang itu aja minta tumbal kepala kerbau 2 Kak. Soalnya gini, pernah kan dikuras kan Kak, udah aku kuras bersih, besok airnya datang lagi. Si pelaksana kan penasaran, masa nguras segitu aja nggak bisa Mas. Jadi jalur air yang buat ngisi itu sampai diputus kerannya. Itu nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba air penuh lagi. Besok gitu lagi, terus itu akhirnya panggil Ustadz kan, katanya bilang gini, cariin kepala kerbau 2 ntar ditanam pasti bisa. Akhirnya bisa bener itu. Ya memang yang saya rasakan memang di lokasi itu, di rumah itu ya, itu menyimpan energi yang cukup kalau bagi saya ya negatif gitu, dan cukup apa ya, cukup kuat ya Mas ya kalau yang saya lihat ya. Dan kejadian yang dialami sama temannya Mas Romdoni ini memang istilahnya memang apa ya, mereka atau jin-jin yang ada di situ ya Mas ya, itu kayak marah terus kayak punya dendam gitu loh Mas. Ya mau nggak mau harus. Apa mungkin beringin itu kayak perkampungan apa rumahnya dia gitu ya Kak ya? Ya itu ya, mau nggak mau orang ini harus buat saya gitu Mas. Istilahnya seperti itu ya. Karena memang yang saya lihat di pohon itu sudah menjadi rumah mereka. Jadi di pohon yang dipotong itu ya Mas ya, pohon beringin itu yang menempati pohon itu sangat banyak ya kalau menurut saya. Bahkan kalau rumah kalau menurut saya bukan ya, kayak udah kayak keraton gitu loh Mas, kayak ada pendoponya gitu loh. Di pohon itu ya Mas ya. Itu ya kalau yang saya lihat ya di pohon beringin yang ditebang itu tadi, itu gambarannya itu kayak keraton ya, kayak ada pendoponya gitu Mas. Dan cukup banyak yang tinggal di situ. Mereka itu tadi mereka marah terus gimana caranya orang ini harus ngikut saya gitu, istilahnya seperti itu gitu Mas. Tapi akhirnya ini kok Kak, jarak 2 tahun kan aku ikut mandor itu lagi, terus aku kan tanya kelanjutan yang di rumah Pondok Indah gimana Pak. Akhirnya ini diberesin sampai jadi, tapi bulenya nggak mau nempatin jual, katanya bulenya baru nempatin sehari, apa aneh-aneh katanya. Akhirnya dijual. Ya memang
tempatnya itu memang menyimpan energi yang cukup besar dan energinya itu energi yang negatif itu loh Mas. Yep. Ya yang saya lihat kelihatan gelap ya, hitam gelap gitu loh Mas. Oke. Apa kira-kira benar kata security-nya itu ya Pak, yang pemiliknya itu dulu istilahnya kayak penganut pesugihan gitu ya. Soalnya yang cerita itu kan security bisa dibilang senior. Di situ katanya security paling lama katanya. Kalau orang-orang yang security baru datang itu bilangnya itu sesepuhnya sini nih. Sesepuhnya security sini pertama kali ada perumahan ini dia yang pertama kali masuk kan gitu. Ceritanya. Ya bisa iya bisa enggak ya Mas ya, saya enggak berani memastikan, tetapi yang saya lihat di situ sudah banyak istilahnya apa ya Mas, korin itu banyak yang ada di situ, dan kayak ada ritual itu kayak memang ada gitu. Cukup? Soalnya ini Kak, yang kata security-nya itu pernah ada pembantunya sakit, tahu-tahu meninggal. Nggak selang lama, jarak setahun 2 tahun ada sopirnya sakit, tahu-tahu meninggal gitu. Ya. Cukup ya Mas Febri ya? Cukup Mas. Ya. Mas Romdoni, terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Di belakangnya Mas Romdoni silahkan ke Roti Malda. Tadi ada yang sudah mengirimkan cerita, silahkan langsung aja. 5922. Ini nggak saya dengerin dulu ya, nggak saya saring, langsung aja kita angkat. Tapi nanti kalau tidak sesuai dengan format, ya langsung kita akhiri gitu aja ya Roti Malda, karena udah makin malam makin mepet ininya. Siapa dulu nih? Ya, oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Mas siapa di mana? Mas Ria dari Demak. Ya, Mas Reza silahkan ceritanya. Ya, sebelumnya ini saya mau cerita pribadi soal. Jadi gini ya, dulu kan saya sebelum tinggal di rumah ini kan rumah ini kosong lebih tepatnya. Nah, rumah ini kosong ditempati baru 3 tahun ini Mas. Awal-awal pindah ke sini tuh banyak kejadian kedatangan ular gitu Mas. Terus? Halo Mas. Halo ya Mas. Ya, terus? Ya jadi setiap ular itu datang tiap waktu menjelang maghrib. Nah, waktu suatu ketika ada ular masuk ke rumah, terus disingkirin sama bapak, dibuang Mas. Waktu sudah dibuang itu anehnya ular itu hilang Mas. Nah, setelah kejadian malamnya saya mimpi didatengin kayak itu Mas, kayak Banaspati lah. Ya Banaspati, badannya penuh bulu tapi bulu-bulu api gitu. Maksa masuk ke rumah, cuma saya tahan.
posisi Bapak lagi tidur waktu di mimpi itu, dimimpiin tuh. Tidur, setelah tidur saya mendadak bangun, Mas. Nah, saya mau tanyakan itu sosok apa sebenarnya itu, Mas, yang datang itu dalam mimpi itu. Mas Febri silahkan, kalau Mas Febri format sesuai ada energinya silahkan bisa dilanjutkan, tapi kalau enggak kita akhiri nggak apa-apa, silahkan. Apakah ada yang bisa dikulik atau tapi itu ular tuh maksudnya datang karena memang deket sawah kali Mas, atau ada sesuatu yang lain? Kebetulan samping rumah itu emang ya banyak yang warga ngomong ada penunggunya gitu. Apa samping rumah? Gimana? Nggak kedengeran. Apa samping rumah apa? Samping rumah itu kebun, cuma kebun banyak bambu, Mas, banyak bambu. Saya belum bisa menangkap energinya, Mas. Oke, berarti nggak ada energinya ya. Mas, mohon maaf ya. Kalau dirasa kemungkinan besar ular-ular tersebut ya memang murni dari ular itu kebun ya, Mas. bukan. Karena banyak pohon bambu itu berpotensi sarang ular ya. Jadi bukan hal gaib ya. Mohon izin saya akhir ya Mas ya. Terima kasih, selamat malam. Baik, Roti Malda, sekarang kita terhubung dengan Dana. Selamat malam. Halo. Halo, Ya, Mas Dana ya. Kerabat Imelda. Yoi. Oke. Silakan Mas, langsung diceritain Mas. Oke, jadi ini ceritanya di tempat kerjaku. Di sebuah industri manufaktur di area Ngalian. Nah, aku sama divisiku pindah ke ruangan yang baru ini per tanggal akhir Oktober 2020. Ruangan itu sebelumnya dulunya adalah showroom yang mana jarang dipakai di jam kerja atau jam biasa. Setelah kita rombak, kita perbaiki segala macam, jadilah ruangan itu bisa kita tempatin dengan komposisi ruangan kayak ilustrasi yang sudah aku kirimin. Jadi bangunan itu 2 lantai, aku nempatin di lantai 1. Banyak kejadian mistis selama kami bertugas di ruangan itu sampai pagi ini masih ada. Yang pertama, kita kan ngehias ruangan kami pakai display berbagai macam rambu-rambu. Itu dari triplek, kita tempelin ke dinding. Nah, info dari tim piket yang malam itu biasanya mereka sering dengar suara triplek pada jatuh, telpok gitu. Tapi ketika mereka cek itu nggak ada apa-apa. Paginya kita terima laporan, kita cek juga ya nggak ada apa-apa juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ceritanya nggak urut timeline waktunya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, terus yang kedua, ini kejadian paling baru. Yaitu teman kami dari lantai atas dari divisi lain itu mau ke toilet. Pakai toilet kami siang-siang jam istirahat. Pas keluar dia bilang, tadi ada yang ngetok ya waktu aku pakai, sorry kelamaan. Nah, kita pada lihat-lihatan nggak ada yang ngetok, nggak ada yang kamar mandi. Tuh, jadi yang bersangkutan ini mengaku pintunya diketok 2 kali dari luar. Tok tok seperti itu. Terus yang ketiga masih di seri suara asing.
itu sekitar tahun 2002 atau 2021, gedung sebelah, gedung kantor utama itu sedang renovasi. Menurut penuturan tim piket yang masuk malam, jam 3 pagi ada suara ngerjain konstruksi. Padahal sesuai izin kerja yang diajukan nggak ada pekerjaan di atas jam 6 sore. Jadi suara ngetok palu, terus komputer di lantai 2 tiba-tiba nyetel lagu lawas, dan lain-lain. Tuh seri suara asing. Terus yang berikutnya, seri poltergeist atau benda-benda bergerak. Ini kejadian tahun 2025 pertengahan. Itu hari Jumat. Kita yang cowok karena Islam semua Jumatan semua, terus pada pulang satu persatu. Tiba-tiba salah satu teman kami itu mau duduk langsung ke toilet. Lihat di depan toilet itu kan ada checklist kebersihan. Itu ada pulpennya juga, gantung ada talinya. Nah, pulpen itu tiba-tiba melayang sendiri kayak gitu. Temanku langsung, "Weh, apa wih rasa ganggu?" Tulanan pulpen, terus digampar pulpennya. Tuh. Terus ya udah, tak coba benerin untuk posisi pulpennya. Jadi dia nggak gantung secara vertikal, tapi bisa horizontal. Tak kasih holder seperti itu. Besoknya ya udah ngegantung di bawah lagi, udah lepas lagi pulpennya. Tuh. Terus yang kedua di seri poltergeist, temenku waktu itu sendirian di ruangan, kita semua berdelapan lagi di lapangan. Nah, pintu toilet itu tiba-tiba dia kayak buka nutup sendiri dan ada suaranya kriek-kriek seperti itu. Padahal biasanya mau blowernya atau anginnya kenceng dari luar itu nggak pernah gerak. Dan kalau digerakkan pun pintunya nggak pernah bunyi. Terus yang ketiga, hari Sabtu. Hari Sabtu kan setengah hari. Yang lain biasanya pada langsung pulang. Apalagi waktu itu kita lagi besuk pimpinan. Balik ke ruangan. Aku ritual seperti biasa, aku tidur siang dulu. Nah, ketika mau bangun, itu aku lihat di meja depanku, meja temanku itu kan ada tisu. Tisunya itu tiba-tiba melayang sekitar 1 jengkal lah, 1 atau 2 jengkal. Terus tiba-tiba kebanting ke bawah, brak. Nah, itu aku langsung ngabarin teman-teman, nutup, ngunci, matiin listrik dan segala macam, aku langsung cabut. Nggak tahu deh itu ada apa. Terus benar. Oh ya, pimpinanku itu kan jam istirahat siang. Kita adatnya adalah tidur di meja. Kita udah mulai pada bangun, masih pada ngumpulin nyawa istilahnya kan. Tiba-tiba ada yang ngetawain pimpinanku jengkel, "Loh, kamu ngetawain saya, kamu apa, guyonan apa gimana?" Padahal nggak ada sama sekali yang ketawa di sebelah beliau. Tuh. Terus pernah juga ada admin dari produksi itu datang, dia cerita bahwa dia itu bisa, katanya sih bisa lihat ada cewek duduk di ruang meeting kami itu ngadep ke utara, diem doang ngeliatin kami kerja. Makanya dia nggak pernah masuk ruangan kami. Tuh. Dan pernah juga yang singgungan sama divisi lain. Terus yang siang jam istirahat juga, kita lagi kerja, masih kerja. Tiba-tiba orang divisi lain di atas lantai 2 telepon, "Kalian itu ya ada yang nyanyi ya, ada yang nembang. Apa Dana lagi latihan nembang MC?" Enggak ada, kita semua lagi pada kerja kok. Ini baru pada balik lapangan. Kenapa? Terus yang bersangkutan ini turun ke lantai kami, dia bilang, "Barusan tuh ada orang nembang, orang kayak nyinden gitu, suaranya kenceng. Kalian nggak denger?"
Ya enggak, kita nggak dengar apa-apa. Tuh. Cerita dari divisi kami. Berarti sekarang udah berapa lama Mas di gedung tersebut? Di gedung tersebut berarti dari akhir Oktober awal Oktober 2020 sampai detik ini masih di situ. 2020 berarti udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun lebih ya. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Selama 6 tahun ada kendala, ada gangguan terus-menerus atau Kalau tadi terus yang- menerus sih enggak, cuma ya itu berkala. Kadang ada, kadang enggak. Seperti itu. Oke. Tapi itu gedung baru ya? Atau gedung lama yang dibeli terus digunakan atau gimana? Enggak, itu memang gedung lama termasuk gedung pertama yang berdiri di perusahaan kami. Cuma yang lantai 1 yang dulunya showroom dialihfungsikan sebagai ruangan kami. Oke. Mas Febri silakan. Selamat malam Mas Dana. Halo, selamat malam Mas Febi. Rame ya Mas ya di tempat kerjanya Mas Dana ya. Hal-hal seperti itu, sosok-sosok seperti itu sangat ramai sekali. Sampai sekarang pun ya Mas yang saya lihat ya, sosok-sosok yang ada di situ sering ya bisa dikatakan mengganggu ya Mas ya. Usil sih. Ya, sampai sekarang masih ya Mas ya. Masih. Ya, memang kalau yang saya lihat ya Mas ya di tempat kerja Mas Dana ini ya, khususnya ya di gedung yang diceritakan ini ya Mas ya, itu memang cukup banyak dan sosok-sosok yang menempati situ memang cenderung jahil ya. Jahil suka apa ya Mas, kayak suka mengganggu, suka iseng lah gitu ya. Kalau kita iseng sama teman gitu ya Mas ya. Sosoknya suka seperti itu, cenderung sosok yang seperti itu gitu Mas. Makanya kalau Mas Dana mengalami hal-hal seperti itu dan teman-teman juga mengalami gitu ya, itu ya itulah memang ulah mereka gitu loh Mas. memang yang saya lihat kebanyakan ya yang menempati di situ sosoknya itu ya sosok yang jahil gitu. Yang kayak guling apa kayak rambutan apa kayak item-item gede? Hampir semua Mas, hampir semua itu berusaha berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ. Hampir semuanya. Mantap Jaya. Tapi maksudnya berarti kayak ada genderuwo, kuntilanak gitu ya? Ada. Bukan. Karena kan beberapa pabrik, kantor gitu ya, biasanya sosoknya adalah sosok-sosok yang berwujud seperti manusia gitu loh Mas Febri kan. Seringkali kan residu dari kehidupan sebelumnya, tapi bukan genderuwo, bukan kuntilanak gitu. Tapi kalau ini berarti arahnya ke situ. Ke situ ya. Sosok yang ke situ gitu. Oke. Bahkan sosok-sosok anak kecil itu cukup ya lumayan banyak ya di situ ya, yang apa ya, yang kayak berlari-larian kayak gitu loh Mas. Itu cukup ya lumayan banyak gitu Mas. Ya. Oke. Ada tambahan Mas? Ya memang kalau yang saya lihat memang ramai sekali di situ sosok-sosok gaibnya ya. Di situ memang sangat ramai ya Mas kalau yang saya lihat ya gitu. Dan Ya rame. sosoknya itu cenderung yang ya kalau kita sebagai orang awam bisa dibilang sosoknya cenderung mengganggu gitu Mas. Yap. Kalau kami sih di kultur perusahaan kami biasanya kita nyebutnya dengan Mbak Endang, karena yang sosoknya paling terkenal tuh cewek. Kalau yang di gedung sebelah yang tadi aku bilang lagi direnovasi itu katanya noni-noni. Terus yang di ruanganku katanya cewek sama cowok di toilet. Gitu. Mbak Endang.
Kita nyebutnya Mbak Endang. Ada lagi sih di bagian lain yang kebetulan aku lihat sendiri juga. Sekalian boleh nggak? Boleh, silakan, boleh Mas. Tapi belum aku gambarin, nggak apa-apa ya. Gak masalah. Jadi di perusahaanku itu ada unit produksi yang dulunya itu aktif, terus setelah tahun berapa ya, 90 berapa gitu dinonaktifkan, diberhentikan produksi. Jadi dari sekian luas area cuma 1/10 yang ada kegiatan. Nah, waktu itu kami dari divisi kami mau survei tempat untuk kegiatan malam. Kegiatan malam aku kebagian ambil dokumentasi dari atas. Nah, angle yang paling bagus itu adalah lewat bagian yang ketutup itu, yang nggak aktif. Di situ aku waktu naik lihat bagian yang dulu katanya area mesin besar, itu aku lihat ada 2 orang. Itu adalah pimpinan produksi dari pabrik satunya sama kepala maintenance. Dia duduk, yang kepala maintenance-nya berdiri. Jadi duduknya kayak di peti kotak kayak gitu. Aku memvisualisasikannya, aku bayanginnya, wah, posenya kayak mafia Cina nih. Karena memang yang bersangkutan itu hobi rokok ya. Pikirku, oh paling mereka ngerokok di situlah. Ngumpet-ngumpet apa gimana. Terus aku lewat aja udah. Terus aku tanya, loh Pak, beliau sering rokok di sini toh? Enggak Mas, enggak pernah. Ini aja dia meeting terus kok sama TKA, sama ekspatriat. Itu lagi di ruangannya, enggak pernah kesini. Loh, lah yang tak lihat tadi siapa? Tuh, yang pertama. Beberapa bulan berlalu, area di bawahnya katanya mau dirombak lagi. Aku ngecek ada mesin yang emang udah terbengkalai, areanya jorok, isinya sampah-sampah, ada besi bekas dan lain segala macem. Aku dengar kayak suara kaleng kosong, kerontang kayak gitu. Pas aku tengok, loh kok sekilas kayak kepala ngeglinding nabrak-nabrak kaleng gitu. Saya diem aja. Pas udah jalan beberapa gak jauh, aku ngomong sama kepala unitnya situ, Pak, lu mau gue apa tuh Pak saja nih, kok aku ndelok nun sewu no kok udah sing glundung nih ngono. Wah Mas, iki nang kene biyen pas ijek produksi pernah ono kecelakaan kerja Mas, karyawane gini nun sewu kepalanya pecah. Nah mungkin kui kepalanya Mas. Wah merinding aku. Terus habis itu dia juga bilang sering ada penampakan di situ, penampakan nggak ada orang, nggak ada kepalanya lah, masang lampu putus terus lah dan lain segala macem. Tapi yang aku lihat sendiri itu yang nyamar dalam tanda kutip kayak orang lain, kepala gelinding sama aku masang lampu besoknya mati. Tuh. Mas Febri silakan. Ya, Mas Dana, di ruangan ini hawanya lebih pengap ya? Waktu aku ke situ ya pengap. Waktu sekarang sudah jadi gudang masih sama, cuma lebih nggak terlalu pengap karena ada kehidupan dalam tanda kutip. Ada orangnya sekarang, walaupun cuma 2 orang sambil takut-takut. Ya, kalau yang saya rasakan dan yang saya lihat ya Mas ya, di cerita yang kedua ini ya, sosok-sosoknya ini lebih kuat daripada yang diceritakan yang pertama tadi ya Mas ya. Yang di ruanganku itu ya. Sosok-sosoknya lebih kuat yang di sini dan secara perwujudan itu lebih mengerikan yang di sini ya, kalau yang saya lihat ya. Gitu. Jadi yang sempat dilihat sama Mas Dana ya pada waktu itu ya Mas, pada kejadian itu ya.
itu memang ya saya bisa bilang itu memang benar adanya ya Mas ya. Jadi jin yang ada di situ, sekitaran situ gitu ya Mas ya. Itu kayak apa ya? Apa membo ya kalau orang Jawa ya, membo atau menyerupai orang-orang yang ada di sekitar situ gitu Mas. Jadi yang menyerupai atasannya Mas Dana ya tadi ya itu atasan divisi sebelah lah. Itu kalau yang saya lihat sosoknya sosok jin ya Mas ya. Jadi bukan perwujudannya ya, yang saya lihat itu bukan sosok gendruwo atau sosok yang lainnya gitu ya Mas ya. Tapi kayak ini ya kayak sosoknya itu tinggi besar, wajahnya itu ya nggak karuan ya, serem nggak karuan, terus bertanduk gitu loh Mas. Sosoknya seperti itu. Betul. Itu ya ada beberapa sosok-sosok seperti itu menempati lokasi itu, ada beberapa gitu Mas. Dan kalau sosok yang kedua yang dilihat sama Mas Dana ya kayak kepala yang kepala ngeglinding itu. Ya. Itu ini juga sosok jin yang memanfaatkan ini Mas pada waktu kecelakaan kerja itu tadi pas zaman dulunya gitu loh Mas. Jadi seketika sosok-sosok yang ada di situ atau energi-energi yang terkumpul di situ ya Mas ya, seketika itu kayak menguasai ini tadi yang kecelakaan ini tadi ya. Soalnya waktu dengar suara kaleng kayak besi kaleng klotak gitu, aku mikirnya paling tikus, karena area itu mau dikerjakan berarti tak lihat loh kok merenges, pergi aku. Ya, mereka apa ya kayak menampakkan dirinya seperti itu, seolah-olah yang nampakin ini adalah sosok yang korban kecelakaan itu gitu loh Mas. Padahal kalau yang saya lihat sendiri ya Mas-masnya yang menurut saya, padahal sosok yang sering kali melihat seperti sosok itu gitu ya Mas ya. Jadi sejatinya bukan korban itu, ini gitu loh Mas. Tapi energi-energi sekitar atau jin-jin sekitar itu yang memang memanfaatkan pada waktu momen itu. Itu kalau yang saya tahu ya Mas ya. Nah kalau update-nya di lokasi itu yang tadi aku lihat 2 pimpinan produksi sebelah itu kan 2 lantai, itu lantai 2. Nah yang di lantai 1-nya sekarang kan juga sudah aktif jadi gudang. Itu menurut operator sekitar pada hari-hari tertentu itu kadang tiba-tiba ada banyak banget lalat cuma di titik itu. Terus baunya anyir tiba-tiba hilang, dah gitu Pak. Jadi kami panggil tim cleaning, kita cek, kita panggil tim proyek untuk bongkar selokan, itu nggak ada sumbernya. Cuma tiba-tiba banyak lalat, tiba-tiba hilang, dah gitu Pak. Silakan Mas. Ini kayak ini ya. Apa namanya? Yang saya lihat itu pada waktu kejadian itu ya Kak. Tragedi yang dulu itu. Iya. Apa ya kalau ya bisa dibilang itu kayak mengingatkan gitu loh Mas. Mengingatkan kalau bahwasanya pada zaman dulu itu pernah ada tragedi seperti ini gitu loh. Ya, kayak proyeksi ya, di zaman betul, dulu. Betul.
gitu. Cuma kan kita sendiri ya, kita sebagai orang awam kan nggak kepikiran sampai situ gitu loh Mas. Waktu itu perintahnya dari orang yang punya unit itu, Mas ini tolong di follow up Mas, nih lalatnya ganggu banget waktu kerja. Lah corone piye? Langsung beri ndak ada. Ya itu tadi Mas, kalau yang saya lihat ya, jadi ya gambarannya pada waktu kejadian itu gitu loh Mas, masih terulang sampai Masih membekas. Iya masih membekas sampai sekarang ya, masih apa ya, kayak masih terulang-ulang terus gitu loh Mas. Yep. Berarti kasarnya residunya masih nempel lah. Yes, Ya. betul. Cukup Mas Febri? Cukup ya. Terima kasih ya Mas sudah bergabung Mas Dana di Nightmare on the Air. Ya, terima kasih. Nanti tak ceritakan kepada Mbak Endang yang di sana. Selamat malam. Oke, selamat malam. Thank you. Baik, Roti Malda di belakangnya Mas Dana 0811271044. Ada Mbak Puji Lestari, kalau berkenan telepon langsung telepon WhatsApp aja. Mas Govin, silahkan Mas kalau misal sudah ready untuk telepon silahkan bisa telepon, atau bisa juga siapa nih? Ya, yang dari tadi sudah gabung lah, pokoknya sudah berusaha untuk telepon, silahkan bisa telepon. Ibu Eva, terima kasih sudah ngasih mawar Bu ya. Semoga sehat selalu Bu Eva. Amin. Siapa nih yang tadi sudah telepon tapi belum bisa keangkat ya? Ini kali ya. 089. Oke. Kita masih mencoba untuk terhubung dengan Mas Jai ya, Bang Jai di Jatingaleh. Kalau sudah standby silahkan bisa telepon ya Mas ya. Kita masih punya waktu 30 menit terakhir. Silahkan untuk yang sudah mengirimkan cerita ya, saya juga sudah kirimkan nomor telepon untuk dihubungin gitu ya, karena kan memang Anda gabung melalui WhatsApp. Habis itu saya kasih nomor handphone untuk bisa Anda telepon gitu ya ke Roti Malda ya, karena kalau misal langsung telepon nggak bisa karena WhatsApp dan TikToknya gabung di satu handphone yang sama. Silahkan bisa telepon sekarang atau kita putar satu lagu baru nanti kita sisakan waktu terakhir ya untuk satu penelpon ya. Boleh ya. Sambil kita putar lagu ke Roti Malda, buat Anda yang sudah siap untuk gabung silahkan bisa telepon ya. Jadi nggak harus lagunya selesai, nanti kalau misalnya Anda sudah siap ya langsung aja kita angkat cerita dari Anda. Baik, Roti Malda, Anda masih dengerin Nightmare on the Air Malda FM. Di menit-menit terakhir saya undang Mas Govin. Silakan Mas Govin bisa telepon ke nomor yang sudah saya berikan. Ini Mas Govin mendapati penampakan di jalan tol, mengirimkan video, dan saya udah lihat berkali-kali tapi saya belum menemukan. Coba nanti penjelasan dari Mas Govin bagaimana ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Sudah on air ya Mas? Malam. Oke, siap. Silakan boleh diceritakan. Oke, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir Mas batin. Bobi dan Mas Taufik. Ini
mau baru join, mohon maaf karena sebelumnya susah buat join di email deh karena pekerjaan. Nah, ini langsung saja Mas untuk menghemat waktu, nggih. Jadi ini kejadian di bulan Maret, malah saat habis Lebaran nih. Seperti biasa, kalau saya masuk malam, ya rutin persiapan dari rumah, lalu mulai berangkat naik kendaraan yang bisa saya pakai. Nah, waktu itu kebetulan yang ready itu mobil. Ya udah saya pakai mobil lah. Nggak ada angin, nggak ada apa Mas, nggak ada feeling sama sekali. Udah jalan seperti biasa, berangkat ke kantor malam-malam gitu. Karena waktu itu kebetulan di Kaligawe sebenarnya ada proyek ya, jadi saya masuk tol aja biar cepat karena kantor saya di Kelut. Dari situ jalan lancar, gak ada halangan apapun, walaupun sempat hujan dikit, lalu kering lagi, hujan dikit, kering lagi, sampai di tanjakan yang mau masuk ke simpang Susun Jangli itu. Nah, jadi ini kejadian di sekitaran situ. Dimana emang bener-bener secara geografis itu tempat itu nggak mungkin ada orang yang bisa sampai situ, kecuali jika emang ada sesuatu yang darurat seperti mungkin mobilnya mogok ataupun mungkin juga tugas di dekat situ kan biasanya juga ada pos komudik tuh di yang jalur utama yang ke arah Banyumanik. Nah, saya yang belok ini yang mau masuk ke Jatingaleh, jadi yang lingkar itu. Kalau dari arah Gayam Sari atau Kaligawe itu kan pasti yang dalam lingkaran itu hanya hutan aja, pohon-pohon itu. Nah, sedangkan yang di sisi kiri itu tebing curam. Jadi enggak dan saat posisi itu pun saya dalam kondisi yang 100% fit, tidak ngantuk, tidak apa. Nah, sedang asik-asik cruising, nyetir gitu. Dan kebetulan memang saat itu saya nggak nyetel musik. Jadi udah kayak biasa itu. Sekilas saat sampai di tikungan terakhir yang mau belok kanan persis sebelum di jembatan penyeberangan itu, enggak jembatan penyeberangan, ya flyover lah, yang mau ke Jatingaleh. Itu dari arah berlawanan, tiba-tiba di sisi mata kanan saya itu melihat ada pergerakan. Nah, otomatis refleks dong, saya langsung kedua mata saya langsung refleks ke situ, nengok ada apa, karena kan paling standby buat kalau ada mobil ada apa-apa gitu. Nah, ini tuh saya refleks kayak lihat ada orang nyebrang dari dalam hutan, terus nyebrang ke median mau ke yang tanjakan yang tebing curam itu. Otomatis loh, opo kui? Kan saya kaget tuh loh, opo kui kok ngono? Tapi anehnya, si orang ini itu cuman sampai di median jalan, terus sudah hilang. Jadi pas sampai di depan saya tuh, yang jalan depan saya tuh gak ada apa-apa. Jadi cuma kayak lewat yang di seberang jalan, habis itu di median hilang. Nah, saya masih ingat itu tuh sosoknya itu
seperti seumuran anak-anak lah, mungkin 7 sampai 8 tahun yang masih kecil gitu. Dari posturnya kayak cowok, karena rambutnya pendek. Bener-bener saya bisa tahu itu rambutnya pendek, itu cowok. Karena dari dia tuh bener-bener kayak kena pantulan mobil tuh, ya kayak orang kena pantulan mobil gitu mas. Dari belakangnya itu loh, jadi kayak gitu, jadi bentuk. Dan sampai sekarang saya masih ingat itu, dia pakai kaos kayak ya kaos anak kecil yang ada apa itu jubah Superman itu loh, yang itu. Nah, jadi itu kaosnya saya yang masih ingat, celananya itu biru, kaosnya itu merah dan ada birunya juga, ya kayak kaos-kaos bobo yang lengan pendek gitu loh. Itu, jadi saya kaget loh, Pogi, what is that? Langsung saya nyebut itu waktu itu. Dan itu juga kerekam di dashcam saya. Udah, setelah itu terjadi, dia hilang di tengah median dan saya kan ya prepare kan, ini apa nih, jangan-jangan muncul di depan saya. Ternyata nggak ada. Dia sampai lewat jembatan, sampai lewat terowongan, sampai lewat keluar di Jatingaleh, aman. Nggak ada apa-apa, berjalan lancar, nggak ada macet, nggak ada sesuatu apapun. Dan alhamdulillah sampai kantor dengan selamat. Dan karena waktu itu masih ada sisa waktu sedikit, dan saya juga masih agak shock. Jadi saya cobalah cek di rekaman dashcam saya. Saya cek dan benar terekam walaupun kecil banget di bagian kanan atas. Itu persis ada kalau di video udah saya kirimkan di WhatsApp-nya Imelda. Itu di detik 50. Antara 51 52 itu persis di bagian kanan atas itu ada yang lewat dan itu terekam di dashcam. Nah, udah saya simpen dulu videonya. Karena udah mau kerja, udah saya kerja dulu. Waktu istirahat, saya akan sambil review lagi. Ini bener apa enggak? Karena saya masih gak percaya dengan apa yang saya alami. Karena itu juga masih sawal kan mas ya. Ya mungkin efek udah selesai lebaran dia baru keluar gitu. Nggak tahu. Ya, saya review dan yaudah saya jadikan status juga di Instagram, di WhatsApp, story. Nah ada teman saya juga yang komen, duh kok masak kemen ya Guf? Tanda tanya, telah saya tanya ke dia, saya masaknya sopo? Terus dia dengan ada bercanda di ketikanya, yo kowe lah, apes kowe untuk koyo ngono kuwi. Terus kita setelah itu nggak ada apa-apa lagi, aman. Dan cuman itu aja mas yang membuat saya tuh sampai sekarang masih kepikiran, kok ada sosok seperti itu dan dia anak kecil mas, bener-bener anak kecil. Itu mas Taufik mungkin. Ini kalau di rekaman dashcam tuh berarti di sebelah mana sih mas? Di sisi kiri mobilnya mas atau di seberang yang berlawanan? Di yang berlawanan mas. Yang berlawanan, terus kalau lihat dari frame-nya di sisi kanan atas. Sisi kanan atas. Jadi kalau kita bagi 4 garis persegi, dia ada di sisi kanan yang atas. Jadi pil jalur yang dari arah Jatingaleh, nah itu di situ. Karena emang kecil banget mas. Tak cek di dashcam tuh kecil banget, tapi sempet aku tuh kepikiran apakah ini pantulan mobil,
Tapi kok sebelum-sebelumnya nggak ada yang kayak gitu. Yang kan juga dari arah Jatinangor itu banyak yang lewat, Mas. Wer dah. Yang satu ini yang jelas banget kayak ada anak kecil lewat. Nah, jadi di momen yang dari median jalan yang jauh di depan. Nah, itu yang momen di sebelah kanan atas di detik 50 antara 50, 51, 52. Saya masih ke detiknya karena saya review terus tuh waktu istirahat ini. Oke. Dan mungkin emang kalau dilihat dari videonya jadi kurang jelas, tapi karena Mas yang mengalamin, jadi Mas bisa merasakan bahwa sosok yang ditangkap adalah yang itu gitu ya, yang energi itu gitu ya. Oke, silakan Mas. Tapi masih ingat, Mas. Ya, silakan itu Mas. Bajunya apa? Itu masih ingat. Monggo. Ya, selamat malam Mas Govin. Malam Mas Febri. Ya, alhamdulillah ya, untung alhamdulillah itu nggak terjadi apa-apa ya Mas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Karena memang sebagian besar kalau di jalan mengalami hal seperti itu, sebagian besar itu ya mohon maaf ya celaka gitu loh Mas. Pasti kan kaget terus panik gitu loh Mas. Gitu. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, yang dialami sama Mas Govin ini, yang sempat dilihat ya sosok anak kecil itu memang ada, dan dia memang apa ya, tidak berniatan untuk benar-benar mengganggu, apa bahkan untuk mencelakai pengendara yang melintasi situ ya Mas ya. Itu nggak ada niatan di diri sosok ini gitu Mas, kalau yang saya lihat ya, yang saya rasakan. Cuma pada waktu itu memang secara kebetulan Mas Govin ini sempat bersinggungan dengan si sosok ini gitu, sempat lihat gitu loh Mas. Dan kalau yang saya lihat sosok ini pun sering apa namanya ya, bisa dibilang sosok ini tempatnya ya di sekitaran situ Mas, nggak jauh dari lokasi yang dilihat sama Mas Govin gitu Mas. Jadi dia memang sosoknya itu kayak lari-lari gitu loh Mas, kayak ya layaknya anak-anak kalau sedang bermain ya Mas ya. Gitu. Itu ya. Jadi ya memang ada pada waktu itu, memang ada ya, memang ada dan tidak memiliki niatan untuk mencelakai. Kalau yang saya lihat, dan hanya secara kebetulan gitu. Yep. Oke. Cukup. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan ya sampai sekarang sosok ini masih ada di sekitaran situ Mas. Ya karena memang tempatnya ya, memang tempat ya bisa dibilang tempat tinggalnya ya di sekitaran situ memang. Ya. Ada tambahan Mas Govin? Masih nih. Penasaran aja sih Mas, kok bisa ada dia kok menyerupai anak kecil situ gitu loh. Padahal kan notabene itu tempat yang susah buat dijangkau orang gitu loh. Apakah mungkin dia ngambil rupa dari anak-anak yang sekitaran situ, terus dia mendiami situ, apa gimana Mas? Itu yang masih saya kok kagetnya karena loh kok ada sosok anak kecil sini. Itu Mas Febri. Ya, saya sendiri belum tahu pastinya ya Mas ya, tapi kalau yang saya lihat sosok ini itu dulunya pernah hidup. Ya entah itu
anak yang bertempat tinggal di kampung sekitaran situ gitu ya Mas, dekat-dekat situ, entah itu atau korban, mohon maaf ya kayak kecelakaan gitu, saya belum tahu pastinya gitu Mas. Tapi yang pasti yang saya tahu sosok ini itu dulunya pernah hidup juga gitu. Yap. Ya juga ya. Soalnya kan beberapa kecelakaan juga pernah di situ ya Mas ya. Ada beberapa kecelakaan yang pernah di situ kayak bis itu kan beberapa kali ada yang guling, bahkan ada yang sampai ada korban jiwanya itu. Masuk akal juga sih. Tapi kok kasihan nih Mas Yo. Aku kayak iki bocah kok nih. Ya walaupun memang kalau pas mungkin dia ada hiburannya kali ya pas kemarau, pada musim gantangan. Nah itu tuh biasanya daerah situ banyak layangan yang putus dan nyangkut di pohon-pohon situ. Mungkin itu hiburannya dia kali ya. Ya. Ya kalau kasihan, kalau kita sebagai orang ya lihat sosok, lihat anak kecil lah ya, lihat anak kecil tempatnya di situ gitu, ya kita memang merasa iba gitu loh. Ya, tapi masalahnya kan ini bukan anak kecil bener. Iya, kan? tetapi kan ini memang sudah dunianya mereka gitu loh. Ya. Oke. Mas. Ini demit toh. Oke, terima kasih ya Mas Govin sudah bergabung di Nightmare on the Air. Siap, makasih Mas Tobik. Terus sama-sama, selamat malam. Malam Mas. Kita pamit ya Roti Malda, terima kasih banyak Anda sudah mendengarkan. See you next time dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Gajah Mada Group Channel. Tonton video penelusuran dan juga cerita terpilih ya yang kita upload secara berkala di YouTube Gajah Mada Group Channel. Mas Febri pamit dan saya Malda 110 pamit. Salam dari Malda FM. Wassalamualaikum. Saya Anil. Dadah.